Recording in progress. Kok belum mulai? Selamat malam. Untuk SEMA sudah ada. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Ih, Kita akan memulai acara ibadah Pekan Doa Adventurer pada hari yang kedua. Sebelum itu kita akan berdoa dalam hati. Kita akan menyanyikan lagu buka yang akan di-share oleh host. Terang berkata Allah ciptakanku agar engkau melihat. Terang berkata Allah ciptakanku hari pertama.
Kita akan menyanyikan lagu Adventure. Kami petualang dimanapun saja kami petualang belajar setiap hari jadi jujur baik benar menjadi seperti Yesus. Kami petualang, we are adventurer at home at school and play. We are adventurer, we learning every day to be honest, kind and true, to be like Jesus, true and true. We are adventurer. Perjanjian yang akan dibawakan oleh adik Keiko. Mari kita angkat tangan setinggi bahu. Mari kita angkat tangan setinggi bahu dan mengucapkan perjanjian adventurer. Perjanjian adventurer. Oleh karena Yesus mengasihi saya Saya akan melakukan yang terbaik. akan melakukan yang terbaik. Tangan ditutup. Peraturan yang akan dibawakan oleh adik saya. Ya sudah. Coba. Di ke sana. Mari kita letakkan tangan di dada sambil mengucapkan peraturan petualang. 1. Jadi suka menurut. Tuh, jadi suka menurut. 2. Jadi suci. 2. Jadi suci. 3. Jadi benar. 3. Jadi benar. 4. Jadi manis budi. 4. Jadi manis budi. 5. Jadi sopan. Jadi sopan. 6. 6. Jadi suka memperhatikan. 6. Jadi suka memperhatikan. 7. Jadi suka menolong. 7. Jadi suka menolong. 8. Jadi gembira. 8. Jadi gembira. 9. Jadi bijaksana. 9. Jadi bijaksana. 10. Hikmat dalam berbaktian. 10. Hormat dalam berbaktian. Tangan diturunkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pada malam hari ini. Berkatilah kami. Kami ingin memulai acara ibadah kami, ya Tuhan, pekan doa Pathfinder Adventurer yang kedua, hari kedua. Berkatilah kami, ya Tuhan, supaya lancar-lancar saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Tujuan. Selamat malam teman-teman adventurer dan selamat malam bagi kita semua.
Selamat malam. Hans, boleh Malam. tahan sebentar? Iya, kita mau dengar lagu pujian dulu dari Arlin dan siapa Abi ya. Setelah itu baru Hans. Boleh? Ya, terima kasih. Mari silakan Abigail dan Arlin. Suaranya belum kedengaran, boleh dibuka dulu. Belum ada suara. Tidak kedengaran Mama Arlin suaranya. Belum ada suara, Marin. Mungkin boleh keluar dulu kali Mama Arlin ya. Baru masuk lagi karena nggak ada suaranya. Belum, tetap belum ada suaranya. Keluar dulu Mama Arlin baru masuk ulang. Dicoba dulu.
Baik, karena mikrofonnya memang mungkin settingannya belum pas ya. Kita boleh skip dulu untuk lagu pujiannya. Oke, terima kasih untuk Arlin dan Abi. Boleh kita next ke Hans untuk membawakan firman Tuhan. Silahkan Hans. Selamat malam teman-teman adventurer dan selamat malam. Malam. Jangan bilang. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami malam ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kosongkan hati dan pikiran kami agar firman-Mu bisa kami mengerti dan tolonglah kami agar tetap setia bersama bersamamu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Judul renungan kita pada malam ini adalah apakah kita sudah sampai? Ayat inti terdapat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Beberapa waktu Beberapa waktu yang lalu, sebuah film berjudul Are We There Yet dirilis. Film ini bercerita tentang seorang pria muda dan istrinya yang telah memiliki anak. Dia berencana mengajak mereka berlibur, tetapi bukannya naik pesawat. Dia memutuskan untuk menyetir sendiri. Hal ini Hal ini akan memberinya waktu dan untuk menjalin ikatan dan mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Pria ini memiliki ide cerdas untuk tidak memberitahu anak-anaknya kemana mereka akan pergi. Dia hanya ingin menikmati perjalanan. Sepanjang perjalanan, yang didengar anak-anaknya adalah, apakah kita sudah sampai? Apakah kita sudah sampai? Tidak tahu kemana kita akan pergi. Bisa membuat kita sangat kita frustasi, frustasi. Terlebih lagi jika kita hanya diberi sedikit petunjuk tentang cara menuju ke sana dan kita diberitahu untuk
Percaya saja, ada seorang pria di Alkitab, di dalam Alkitab yang sangat mengasihi Tuhan dan negaranya. Ia menjalani hidup yang indah, sangat nyaman, penuh dengan kemewahan. Suatu hari Tuhan memerintahkan orang ini untuk meninggalkan negerinya dan mengikuti perintahnya. Dia membawa istrinya, para pelayannya, dan semua kekayaannya. Dan dia pergi ke negeri asing. Tanpa tahu kemana dia akan pergi. Tetapi Allah tahu nama orang ini adalah Abraham. Semua orang di sekelilingnya tidak menyembah Allah yang benar. Maksud ayahnya, kamu dapat membaca Yosua pasal 24 ayat 2. Kamu lihat Allah tidak memberitahu Abraham kemana dia akan pergi. Abraham tidak tahu, Abraham tidak tahu. Yang bisa ia lakukan hanyalah beriman kepada Tuhan. Tidak ada kecerdasan buatan, tidak ada iPhone, tidak ada pesan teks, tidak ada e-message, tidak ada GPS, tidak ada GPS, tidak ada TikTok, tidak ada tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Kemana ia kemana ia pergi? Ia tidak yakin apakah ia akan bertemu lagi dengan teman atau keluarganya. Ia hanya tahu bahwa ia harus percaya kepada Tuhan dan ia harus pergi. Abraham akan menjadi orang asing. Ia akan ia akan hidup dalam pengasingan. Ia sangat khawatir, tetapi ia percaya kepada Allah. Bayangkan saja ketika Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan keluarga kita. Apa apa yang kalian lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kita mungkin akan berkata, "Oh, tidak, saya tidak bisa pergi. Saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya. Saya tidak bisa meninggalkan gen saya." Tetapi, Allah telah berjanji kepada Abraham, Dia akan memberinya tanah serta keturunan. I- Dia akan berkati ber- memberkati dia dengan berlimpah, dan hal itu membuat Abraham bahagia serta ser- setia. Dia juga mengatakan kepada Abraham bahwa seluruh dunia dan semua orang akan diberkati olehnya. Ketika ketika kita setia, Tuhan akan selalu memberi kita upah. Jika diminta untuk menceritakan kisah Abraham, kami lebih suka jika kisahnya seperti ini. Abraham meninggalkan tanah airnya, pergi ke negaranya.
ke negara yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Anak-anak bersenang-senang tinggal di tenda mereka, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelum seperti sebelumnya. Seperti halnya para pathfinder dan adventurer yang bersenang-senang berkemah. Tetapi Abraham memiliki tanggung jawab yang besar, sama seperti para pemimpin kita. Tanah itu subur dan sempurna untuk mengembalakan hewan dan bercocok tanam. Segala macam pohon buah-buahan berlimpah dan sungai-sungai yang mengalir membelah tanah itu. Meskipun usianya sudah tua, Sarah menjadi subur dan memiliki banyak anak yang bertumbuh kuat dan sehat sehingga Abraham melihat awal dari janji dari janji yang telah Allah berikan kepadanya bahwa keturunannya akan menjadi seperti pasir di bumi. Namun hal yang hal ini tidak terjadi. Sayangnya Abraham tidak melihat tanah yang dijanjikan, begitu juga dengan anak-anaknya. Sebelum sebuah tenda menjadi rumahnya selama 100 tahun. Dia tidak memiliki tempat yang disebut sebagai miliknya. Hanya tempat tinggal sementara di negeri asing. Bahkan Alkitab mengatakan dia tidak memberikan kepadanya warisan di sini. Bahkan tidak ada tanah yang cukup untuk dipijak. Tetapi hal tetapi Allah berjanji kepadanya bahwa ia da- ia dan keturunannya akan memiliki tanah itu. Meskipun pada waktu itu Abraham tidak mempunyai anak. Ini terjadi sebelum Abraham memiliki keturunan. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 5. Jadi bagaimana ia dapat melakukan perjalanan dengan iman kepada Allah, percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Jawabannya bisa kita dapatkan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 10. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang kokoh, yang arsitek dan membangunnya dan pembangunannya adalah Allah. Kita cenderung kita cenderung ingin melihat jawaban atas kesetiaan kita dengan seketika, tetapi bukan bukan seperti itu cara kerja Tuhan. Kadang-kadang bisa memakan waktu seumur hidup. Tetapi satu hal yang pasti, meskipun perjalanannya mungkin panjang dan sulit, Tuhan akan menepati janjinya dan akan membalas kesetiaannya, kesetiaan kita kepadanya. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pertanyaan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup yang akan diputar oleh host.
Doa tutup yang akan dibawakan oleh Mr. Guide Aris Pratama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Terkhusus pada malam hari ini Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah kami yang dibawakan oleh adik-adik adventurer kami. Biarlah firman yang sudah dibagikan Tuhan dapat menguatkan diri kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Sisa malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, terkhusus istirahat kami. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang istirahat kami dan besok pagi kami dapat bangun dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih atas semua berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Acara ibadah pekan doa Adventurer kita sudah selesai, tetapi sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh kakak koordinator. Baik, selamat malam semuanya. Boleh kita buka semua mikrofonnya. Kakak akan eh, berkata adventurer, maka semua tangannya harus diangkat. Live. Oke? Untuk yang ketiga, live, live, live. Boleh ya? Sudah dibuka semua? Oke. Kita mulai. Adventurer. Live. Adventurer. Live. Adventurer. Live. Live. Terima kasih untuk semua adik-adik yang mengambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih untuk Hans ya yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan memberkati semua adik-adik yang sudah mengambil bagian. Baik, kakak ingin mengingatkan untuk besok yang mengambil bagian, ya, untuk MC oleh kakak Given, lalu untuk perjanjian Gibran, ada Gibran di sini? Lalu peraturan Josefa, lagu pujian karena hari ini keluarga Bapak Bradley belum menyampaikan lagu pujian ya, jadi besok kita akan berikan kesempatan, semoga mikrofonnya sudah baik ya, mungkin settingannya aja itu. Besok lagu pujian ada 2 dari keluarga Bapak Bradley dan keluarga Bapak Calvin ya, jadi besok ada 2 lagu pujian. Lalu yang membawakan firman Tuhan adalah Brainer. Dan doa tutup oleh kakak Master Guide Petrus Brunesi. Ya, jadi mari kita persiapkan adik-adik semuanya yang mengambil bagian untuk besok. Kita persiapkan diri kita untuk melayani Tuhan besok malam ya. Kita masih bertemu di ruangan Zoom meeting di tempat ini pukul 9:30 atau setengah 8 kita sudah mulai ya ibadah kita. Baik, itu saja pengumuman dari kakak. Jangan lupa tetap memakai atribut kita, kacu kita, dan pada saat kebaktian kita pastikan mikrofon kita di mute. Terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya.